helikopter penting sekali untuk Indonesia. Apalagi Indonesia selain negara kepulauan tadi 17.000, kita bisa mensupport titik-titik yang belum ada bandaranya. Bank Indonesia sebagai maintenance itu juga harus mulai membantu membangun ekosistem ini. Nah, ekosistem itu dibangun kalau harmonisasi perpajakan dan bunga sektor moneter BI, suku fundamentalnya di kurs, exchange rate, fasilitas scheme, kemudian dikeroyok dengan pajak-pajak, industrinya akan berkembang dan baik. Dan Connexia kembali lagi di YouTube channel kami di Heli Expo Asia ID. Kali ini kita akan membahas helikopter dari segi ekonomi dan investasi. Apakah ini barang yang benar-benar worth it untuk kita gunakan di negara Indonesia yang kalau kita melihat kondisi geografisnya ini dari Sabang sampai Merauke sangat panjang dan terdiri dari ribuan kepulauan, 17.504 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan transportasi yang paling efisien ada helikopter karena tidak memerlukan infrastruktur untuk mendarat dan lepas landas. Dan hari ini kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dewan Pakar Inaka, Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, Profesor Wihana Kiranajaya. Prof, apa kabar, Prof? Baik, selamat, terima kasih anak muda yang hebat-hebat. Aduh, terima kasih, Prof. Sebagai game changer masa depan. Amin. Dalam industri transportasi tentunya ya, terutama tentang industri helikopter ya. Amin, Prof. Terima kasih, Prof. Ini kalau kami mau nanya ya, Prof, kalau helikopter dari segi ekonomi dan investasi dari bidangnya Prof juga Dewan Pakar Inaka di sini. Apakah helikopter ini sebenarnya perlu nggak sih, Prof, di Indonesia? Maksudnya dari segi ekonomi ini kan juga cukup mahal, Prof, ya bisa dibilang. Tanggapan, Prof? Terima kasih. Helikopter penting sekali untuk Indonesia. Apalagi Indonesia selain negara kepulauan tadi 17.000, kita bisa mensupport titik-titik yang belum ada bandaranya, bisa dipakai untuk urusan industri manufacturing, pertambangan, juga untuk keamanan bagi pemerintah ya. Itu yang konvensional ya. Tapi yang unconventional itu adalah justru helikopter bisa mengatasi kemacetan di perkotaan ya. Banyak kemacetan ini kalau kita atasi dengan helikopter, industri itu tentunya akan meng-create demand ya. Demandnya orang-orang eksekutif VIP yang tentunya di dalam mobilitas selama ini dengan ada kemacetan mereka bisa diatasi ya. Cukup landasannya di hotel per hotel ya, atau di kantoran. Nah, ini cukup potensial demand-nya ya bagi para kelompok-kelompok eksekutif milenial yang sifatnya membutuhkan transportasi yang tepat gitu ya, yang tidak membutuhkan banyak infrastruktur tambahan yang banyak gitu. Nah, Prof, ini kami juga melihat agak concern sedikit dari masalah cost dari helikopter. Karena Prof kan bidang ekonomi dan investasi juga bidangnya Prof. Nah, ini kan cukup mahal, Prof. Ini kalau kita ngelihat ini dari kebutuhan demand kita di Indonesia sebenarnya tinggi, tapi masih rendah, Prof, itu. Ini apa sih, Prof, yang bikin daya beli di Indonesia itu bisa kurang? Mungkin Prof boleh menanggapi, Prof. Ya, terima kasih. Tapi dari tren konsumsi ya, Consumption Perception Index atau Confidence Index, bahwa kelompok milenial itu bisa meningkat. Mereka orang-orang yang pengen experience ya, di mana tourism industry yang terkait dengan perjalanan helikopter itu sangat menarik buat mereka. Nah, ini satu potensi demand ya. Yang lain juga bisa kita lihat tourism, banyak sekali spot-spot yang bisa ditunjang ya. Misalnya kita punya 5 Bali baru. Nah, ini artinya dari sisi supply dan demand, ini kalau kita create ekosistem dengan baik, tentunya akan berjalan dengan baik. Dan saya sendiri kan di Injourney butuh sekali spot-spot di Mandalika, di Toba, di mana lagi ya yang kita create Borobudur. Saya rasa mau lihat Borobudur itu harus ada value-value yang bisa dijelajahi melalui dari angkasa. Taksi drone sudah berkembang ya. Nah, helikopter juga di Indonesia juga perlu untuk menuju ke sana. Nah, daya beli masyarakat ini saya yakin, saya punya confidence ya, bahwa di perkotaan services helikopter selain perkantoran, selain tourism, selain kemacetan, hospital itu juga butuh untuk emergency dan lain-lain ya. Bayangkan kalau jalan macet orang mau operasi tidak punya, tentunya semua hospital harus terkonek dengan helikopter PET gitu ya. Ini sangat penting. Nah, tentunya daya beli masyarakat harus diimbangi dengan sisi supply ya. Artinya apa?
perbankan, insurance, ekosistem ini juga harus dibangun. Regulasi, operator, industri, financing, insurance ya, semuanya harus bekerja bersama-sama. Kalau enggak, silo-silo nanti kita masih berpikir egosentris ya. Itu dia Prof. Maksudnya yang saya lihat juga tadi kan ada masalah dari financing ini. Ini betul. lihat suku bunga, exchange, terus kemudian itu boleh Prof. Ya, karena pesawat, helikopter itu kandungan konten impornya tinggi ya. Kalau impornya tinggi kan berarti kan butuh dolar, butuh jual beli ya, ada exchange rate, nah, kemudian ada suku bunga, kemudian ada kita beli maintenance aja dengan US dollar, kita services aja juga dengan dolar, spare part dengan dolar. Artinya apa? Bank Indonesia sebagai maintenance itu juga harus mulai membantu membangun ekosistem ini, even dengan perpajakan juga. Nah, ekosistem itu dibangun kalau harmonisasi perpajakan dan bunga sektor moneter BI, suku fundamentalnya di kurs, exchange rate, fasilitas scheme, kemudian dikeroyok dengan pajak-pajak, industrinya akan berkembang dan baik. Ya kayak EV lah, EV juga harus ada keroyokannya, electric vehicle, hulu dan hilir. Nah, kami di perhubungan membuat regulasi di hulunya. Lalu hilirisasinya itu kan banyak sekali, value creation-nya ya, dari input prosesnya, supply chain-nya, semuanya akan berkembang. Dan ini industri dirgantara ini juga menarik di Indonesia, harus kita kembangkan ya. Jangan sampai kita banyak import tergantung luar negeri. Ya. Tadi Prof juga sempat menyinggung masalah pariwisata. Saya tuh sempat terbayang Prof ya, kalau andai kata nih ada sebuah resort mewah bintang 5 atau mungkin bintang 6 nanti di ke depan hari ada. Kalau ada helikopter yang connecting itu akan lebih menarik Prof. Itu apakah dari kacamata Prof itu sudah mulai ada potensi di Indonesia? Apalagi Prof kan juga terlibat dalam in-journey juga untuk mengembangkan pariwisata. Seperti helikopter tourism. Ya. Tanggapan Prof? Ya, memang ada spot-spot yang tidak bisa dilihat ya. Misalnya ada satu daerah yang memang enak sekali dinikmati dengan helikopter itu. Spot-spot ya. Antara di tebing pantai, di Teluk, di tempat-tempat yang terisolasi. Nah, helikopter bisa dimanfaatkan untuk melihat itu. Nah, setiap spot-spot ekoturism ya yang kita 5 stars itu ya, misalnya Labuan Bajo, itu juga harus mulai ada pendekatan-pendekatan dengan helikopter, tidak hanya melalui kapal gitu ya, tidak hanya dengan pesawat yang landing di laut, seaplane ya, helikopter juga saling melengkapi gitu ya. Selain sebagai services untuk emergency, juga untuk tourism tadi, sama logistik tentunya. Logistik. Spot-spotnya juga penting. Saya rasa helikopter harus kita kembangkan, seaplane harus dikembangkan dalam konteks mendukung tourism. Indonesia harus membangun tourism premium, di mana kebutuhan helikopter sangat tinggi. Ini kan kita membuat Heli Expo Asia Prof diselenggarakan di Cengkareng Heliport 15-18 Juni besok. Nah ini kan kita tentu selain pameran helikopter kita juga ada forum session Prof ya. Ini juga nanti Prof akan memberikan paparan di sana. Mungkin kita bicara dari segi friendly financing, kemudian ada juga yang berbicara mengenai SDM di penerbangan helikopter di perhubungan udara ini. Dengan adanya event ini, tanggapan Prof apa ya Prof? Ya, event ini selalu bagus ya. Event itu kadang mempertemukan antara supply and demand gitu ya. Dalam kelas awal, lalu bertahap-bertahap ya, continuous improvement ya. Nah ini yang pertama buat Indonesia. Ya, kita harus jangan sampai lihat setiap expo event kayak gini harus ke Dubai, Singapura gitu kan. Nah saya apresiasi sekali ini ya bagi panitia untuk ada itu. Karena apa? Kita dulu Notanio, kemudian TDC, Dirgantara ya, di BUMN, PTDI, mereka juga assembling, bekerjasama. Nah ini harus bagian dari, kalau marketnya tumbuh, tentunya industrinya juga akan tumbuh gitu ya. Lalu transfer of knowledge, investasi, lainnya juga akan mengikuti. Nah bagaimana kita mengorkestrasi dari event ini harus kita laksanakan dengan baik. Kita regulator, kemudian ada operator, kemudian akademisi, kemudian ada korporasi, kemudian ada multi stakeholder lain, media juga harus dilibatkan nih dalam ini supaya diskursus pemahaman tentang helikopter sangat penting, tidak hanya khusus untuk event, tapi juga untuk services yang lain, untuk industri, mining dan lain-lain, semuanya akan dibutuhkan. Dan setuju sekali, apresiasi bagi panitia tentunya. Terima kasih banyak Prof atas apresiasi ini, kami juga terhormat sekali ini. Oke Prof,
Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya diskusi siang hari ini. Sama-sama. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa hadir di Heli Expo Asia 2023 nanti. Amin, amin, amin. Ya. Ya, dan kawan Hexia, itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Wihana Kirana Jaya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Baru diskusi sebentar dapat 3 SKS ini sahabat Hexia. Dan jangan lupa ya untuk datang ke Heli Expo Asia yang diselenggarakan di Cengkareng Heliport 15-18 Juni 2023. Kami tunggu kehadiran Anda semua. Jangan lupa register tuh di website kami, gratis acara ini.